Pembela Lutfi bin Yahya ternyata jenis manusia yang sudah tidak berfungsi akal sehatnya. Membela dusta sang tuan majikan menggunakan tesis yang narasumber utamanya justru adalah orang yang telah membuat dusta, dan dustanya itulah yang sedang dipermasalahkan oleh bangsa Nusantara. Masih saja ada yang menganggap bahwa persoalan ini hanya persoalan perbedaan pandangan di dalam menelaah sejarah. Sebetulnya kalau ini dianggap sebagai tuduhan pemalsuan, itu yang lucu, Pak. Kalau ini dianggap sebagai perbedaan versi dalam sejarah, itu baru masuk akal. Lagi-lagi digiring pada persoalan perbedaan pandangan, sementara bukti-bukti primer telah disuguhkan baik dari naskah Babat sampai pada naskah Kekanjingan yang sangat pribadi sekali. Sekarang bayangkan seandainya benar bahwasanya Habib Lutfi itu menipu, memalsukan, merubah-rubah nama seenaknya, mengklaim seenaknya, maka ini perhatikan ada sebuah tesis, ini tesis resmi, Pak. Ini tesis sudah lulus diuji. Di Indonesia, ada dua jenis manusia yang sangat sulit untuk disadarkan dari kebodohan yang selama ini terus dipeliharanya. Yang pertama adalah pemain judi slot, dan yang kedua adalah budak Habib keturunan Ubaidillah, si cucu palsu Rasulillah. Pemain judi slot, seberapapun keras kita menasehatinya, bahkan sampai logika kelas wahid kita sodorkan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan adalah bentuk kebodohan yang jelas merugikan dirinya, maka itu semua hanyalah angin lewat bagi dia, dan terkadang mereka juga malah membantah dengan retorika-retorika yang membuat kita sakit kepala mendengarnya. Begitu pula dengan budak Habib keturunan Ubaidillah yang sudah terlanjur fanatik buta terhadap tuan majikannya. Seberapapun keras kita menunjukkan data dan fakta bahwa tuan majikan mereka bukanlah zuriat Rasulillah, bahwa tuan majikan mereka adalah manusia busuk, telah menyebarkan dusta dan merusak sejarah leluhur bangsa Nusantara. Mereka tidak akan pernah percaya karena hatinya telah buta sehingga tidak bisa melihat dosa tuan majikannya yang sudah jelas nampak di depan mata. Seperti si Zaini, pembela Habib Lutfi yang satu ini. Di awal-awal munculnya polemik nasab kaum Habib, dulu kita menganggap dia adalah salah seorang YouTuber yang cerdas meskipun ia berada di pihak anak cucu Ubaidillah. Kita menganggap dia adalah orang yang bisa berpikir waras dan bisa melihat masalah berdasarkan fakta-fakta yang ada. Namun penilaian kita dahulu ternyata salah total dan meleset jauh dari perkiraan, karena ternyata ia juga masuk dalam kategori jenis dua manusia yang sulit disadarkan kebodohannya. Sudah jelas-jelas Lutfi bin Yahya telah mengarang cerita, memalsukan nasab, hingga memalsukan makam Tumenggung Sumodiningrat yang diklaim sebagai leluhurnya. Karena dari data dan fakta sejaman, baik internal yang dimiliki oleh Keraton Jogja maupun data eksternal yang dimiliki Inggris sebagai pihak yang dulu berkonflik dengan Ngayogyakarta, semua menunjukkan bahwa Temenggung Sumodiningrat makamnya ada di Pleret, Yogyakarta, bukan di Semarang, Jawa Tengah. Dan yang paling penting adalah Tumenggung Sumodiningrat dalam serat Kekancingan Keraton Jogja merupakan cucu dari Hamengkubuwono I, putra dari Tumenggung Joyoningrat yang nasab ke atasnya bersambung kepada Kanjeng Sunan Giri dan Prabu Brawijaya. Maka mustahil Tumenggung Sumodiningrat adalah orang Yaman, leluhur Lutfi bin Yahya yang nasabnya bersambung kepada Ubaidillah, si cucu palsu Rasulillah. Dan inilah data dan fakta sejarah yang sedang berusaha diingkari oleh Lutfi bin Yahya dan para budaknya, terutama si Zaini yang ternyata adalah budak terbodohnya Lutfi bin Yahya, membantah data dan fakta sejarah yang ditulis pada zaman terjadinya peristiwa dengan sebuah tesis yang baru ditulis pada tahun 2019, dan tesis itu pun yang menjadi narasumber utamanya adalah Lutfi bin Yahya yang menjadi tersangka dalam pemalsuan nasab dan sejarah seorang tokoh yang dibahas di dalam tesisnya. Jika budak Lutfi bin Yahya ini mengatakan lucu bahwa tuan majikannya dituduh memalsukan nasab dan makam leluhur Keraton Jogja, karena menurut dia akan lebih tepat jika dikatakan bahwa ini hanyalah perbedaan versi dalam catatan sejarah, maka sungguh dialah yang lucu bahkan konyol luar biasa, membela dusta tuan majikannya menggunakan tesis yang narasumber utamanya adalah sang pembuat dusta. Ibarat kita sedang berdusta, lalu dusta kita dicatat oleh para anak buah. Kemudian catatan tersebut dijadikan argumen untuk membela kedustaan kita. Maka waraskah otak orang-orang yang melakukan itu semua? Sungguh kebodohan mereka sangat luar biasa sempurna, hanya bisa dimiliki oleh manusia yang menjadi budak anak cucu Ubaidillah.
Dan jika dia koar-koar bahwa tesis tersebut nyatanya telah lulus diuji dan mengantarkan penulisnya lulus pasca sarjana, maka lihatlah pihak Trah Jogja telah menantang siapapun untuk berdiskusi secara terbuka, baik kepada budak-budak Lutfi bin Yahya, penulis tesis Siti Fatimah, dan bila perlu semua dosen pengujinya yang telah meluluskan tesis KRT Sumodiningrat adalah keturunan Yaman leluhur Lutfi bin Yahya. Untuk hal itu, saya akan sampaikan kepada Anda, kalau menggunakan bahasa kasar itu menantang siapapun yang memiliki data resmi terkait dengan KRT Sumodiningrat untuk melakukan dialog dengan Ustadz Yasir. Jadi, ajakan diskusi kepada Anda sekalian, siapapun, apakah kawan YouTuber itu, atau mungkin dari Mbak Siti Fatimah sendiri, atau mungkin dengan pengujinya Mbak Siti Fatimah sendiri, atau mungkin dari pihak Darul Hashimi atau Abah Lutfi. Umar bin Hafidz panggil itu dari Yaman. Seluruh panitia debat Banten dan lain-lain itu juga bisa dieksploitasi untuk membela klaim Habib Lutfi bin Yahya bahwa KRT Sumodiningrat adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. 085-14-16-98-223 khusus chat WA dengan Raden Rashid. Bagi Anda yang memiliki data-data sebagaimana disebut tadi, silahkan menghubungi nomor Raden Rashid. Ini saran buat Zaini ya. Beberapa bulan yang lalu saya dan Kiai Nur Ihya ditantang-tantang oleh Zaini. Kemudian saya dikata-katai olehnya. Nah, kalau saya sih memang penakut ya. Yang pemberani kan Zaini. Keberanian Zaini sekarang dilayani oleh Raden Rashid dari Keraton Jogja. Ayo, tunjukkan palamu. Astagfirullahaladzim, kok pala ya. Tunjukkan kehebatanmu. Tantangan debat sudah dilayangkan dan semua akan dipersiapkan dengan matang oleh pihak Trah Keraton Jogja. Maka jika kali ini tidak ada satupun dari pihak Lutfi bin Yahya, baik para budaknya, penulis tesis Siti Fatimah, maupun juga dosen penguji yang meluluskan tesisnya, jika tidak ada satupun yang berani melayani tantangan debat dari Trah Keraton Jogja untuk membuktikan klaim Lutfi bin Yahya bahwa Tumenggung Sumodiningrat adalah leluhurnya, maka sudah bisa dipastikan bahwa klaim Lutfi bin Yahya terhadap leluhur Keraton Jogja adalah kejahatan besar sepanjang sejarah bangsa Nusantara, yang mana ia wajib mendapat hukuman yang setimpal atas apa yang sudah diperbuatnya. Dia yang hanya berstatus sebagai warga keturunan imigran, yang kakek moyangnya dahulu adalah antek penjajah Belanda, bukannya bersyukur diterima menjadi warga negara Indonesia, tapi malah merusak sejarah kebesaran bangsa Nusantara dengan membelokkan nasab serta sejarah para leluhur bangsa. Dan untuk kalian para pembela Lutfi bin Yahya, ingatlah bahwa yang kalian bela adalah sebuah dusta, yang mana dusta tersebut adalah kejahatan besar, karena anak cucu bangsa Nusantara di masa depan akan kepaten obor akibat ulah kalian semua. Ya, Anda dibayar oleh Habib Lutfi bin Yahya atau pihak-pihak yang lain memberi sponsor sebagaimana Rumel Abbas diberi sponsor, dan itu ya boleh-boleh saja. Tapi saran saya adalah naikkan hargamu, raise your price tag. Karena kalau dihitung ya, dikalkulasi antara kerusakan yang akan kamu sebabkan dengan finansial itu kan harus ya kira-kira inilah bisa sepadan lah. Soalnya kan kalau diterus-teruskan bahwa KRT Sumodiningrat itu sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya, ya tolong saya dikoreksi, itu bisa dikatakan bahwa Zaini itu mendukung perusakan sejarah bangsa Indonesia, menjadi ancaman terhadap kedaulatan eksistensi bangsa Indonesia. Itu melanggar pasal juga itu ya.